Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, alhamdulillah share lagi kegiatan hari ini. Dimulai dari beres-beres kamar dulu ya teman-teman, karena setiap paginya beres-beres kamar untuk Dede Afia itu tuh terlebih dahulu, karena nantinya sehabis mandi Dede Afia itu suka tidur ya. Dan nantinya kalau kamarnya udah bersih itu tuh tinggal tidurin aja. Nah untuk pagi-pagi setiap jam 7 pagi Dede Afia itu suka mandi ya teman-teman, dan nantinya itu langsung ngantuk tuh dia, dan setelah itu baru udah ditidurin. Karena kalau kamarnya udah bersih itu tuh enak banget ya teman-teman, jadi nggak was-was atau apa, karena kebersihan itu wajib banget ya teman-teman. Apalagi kalau punya dede bayi itu tuh harus banget wajib dibersihkan terlebih dahulu kamarnya ya teman-teman, bukan yang lain. Dan untuk yang sekarang mah kamar itu prioritas ya teman-teman. Jadi nanti setelah kamar baru deh yang lainnya, seperti ruangan-ruangan yang lainnya dibersihkan. Dan untuk yang pertama dibersihkan yaitu kamar. Mohon maaf ya teman-teman apabila dubbingnya itu bolak-balik gitu ngomongnya, karena agak ngeblank juga. Karena untuk saat ini saya itu agak sumbang ya teman-teman. Kelihatannya itu udah ada gejala-gejala pilek atau flu gitu. Mudah-mudahan nggak jadi ya. Dan apabila suaranya itu agak sumbang dan kurang enak didengar, mohon maaf. Mungkin kemarin tuh saya kecapean ya teman-teman, saking terlalu senangnya kali ya. Karena alhamdulillah untuk saat ini saya tuh udah beli kulkas. Itu tuh nggak bermaksud ria atau bagaimana ya teman-teman, hanya sharing-sharing aja. Mungkin ada teman-teman yang baru terjun di YouTube, itu tuh bisa jadi semangat atau motivasi untuk teman-teman semuanya. Dan untuk diri saya sendiri, saya itu bisa jadi tambah bersemangat ya teman-teman untuk konten. Dan untuk kulkasnya belum saya pindahkan ke dapur ya teman-teman, karena di sini tuh saya lagi nunggu Pak suami untuk pulang dulu, karena Pak suami lagi bekerja ya teman-teman. Dan untuk kulkasnya saya masih simpen di ruangan TV ya, biar nggak keganggu gitu teman-teman. Oh ya, di sini tuh saya dubbingnya ditemenin Dede Afia ya. Jadi kalau ada suara dia, jangan heran ya teman-teman, karena Dede Afia lagi digendong sama saya. Karena untuk saat ini kalau mau dubbing itu tuh agak susah teman-teman. Ini pun lagi malam hari ya, karena sebiasanya kalau saya dubbing itu tuh nunggu malam hari atau seringnya itu pagi hari. Tapi untuk saat ini pagi hari benar-benar nggak bisa, jadi saya nunggu malam hari aja. Nah untuk malam hari Dede Afia itu belum tidur ya teman-teman, sekitaran jam 8 jam 9-an itu tuh masih bangun. Jadi kalau dubbing untuk jam 10 itu tuh saya udah ngantuk ya teman-teman, alhasil nggak bisa dubbing. Nah teman-teman, pagi ini tuh saya bersemangat banget untuk membersihkan dapur ini ya, karena alhamdulillah sekarang apa yang saya butuhkan itu tuh sudah benar-benar terwujud, walaupun agak lama waktunya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang penting semuanya itu butuh doa dan juga ikhtiar ya, dan alhamdulillah doa saya itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat ini tuh harus lebih bersyukur agar nikmatnya itu semakin bertambah ya teman-teman. Dan sebenarnya sambil saya bersih-bersih dapur di sini tuh saya sambil mikir di mana gitu ya untuk nyimpan kulkasnya biar nggak kelihatan sempit gitu kan, karena teman-teman juga tahu sendiri ya dapur saya itu sangat sempit. Jadi saya tuh harus lebih lebih kreatif gitu biar nantinya itu kelihatannya lebih luas dan juga untuk kenyamanan diri saya sendiri ya teman-teman. Oh ya, jangan salfok sama cucian yang belum dicuci ya teman-teman, itu tuh cucian untuk Dede Afia, karena untuk cucian Dede Afia itu tuh nggak pernah saya cuci di mesin cuci ya teman-teman. Pokoknya kalau lagi beres-beres itu tuh saya semaksimal mungkin lebih cepat ya, karena takutnya Dede Afia itu keburu nangis walaupun Dede Afia itu dipegang sama ninnya. Dan ini tuh Dede Afia lagi mimi ya teman-teman, dan dia itu agak pilek dan mungkin ketularan gitu ya. Jadi saya tuh harus lebih berhati-hati agar Dede Afianya itu tetap nyaman gitu. Karena kalau Dede Afia pilek itu tuh agak sukar dia tidur itu di malam hari, karena mungkin hidungnya itu agak mampet gitu ya teman-teman. Jadi agak susah untuk bernapas pas lagi mimi dan juga lagi tidur. Dan kemarin pun saya udah berobat ke bidan ya teman-teman untuk obatnya Dede Afia, karena kalau Dede bayi
itu tuh obatnya nggak bisa sembarangan ya teman-teman, harus dengan resep dokter atau bidan karena biar sembuh ya teman-teman, dan juga nggak salah kaprah. Karena untuk obat-obat bayi seperti ini tuh agak sukar ya, terkecuali kalau abang-abangnya kan udah agak besar. Diminumin obat warung terlebih dahulu pun itu tuh insya Allah bisa ya teman-teman. Kalau untuk bayi nggak bisa kan teman-teman, jadi benar-benar harus punya kontak untuk bidan-bidannya, dan alhamdulillah saya itu punya. Jadi pas Dede Afiah terkena pilek itu tuh saya langsung hubungi bidan, dan beliau itu ngasih resepnya ya teman-teman. Dan untuk saat ini alhamdulillah Dede Afiahnya udah agak mendingan ya teman-teman, tinggal sedikit lagi gitu. Mungkin insya Allah besok atau lusa mudah-mudahan segera sembuh, amin Allahumma amin. Nah untuk baju-baju Dede Afiah udah saya rendam dulu ya teman-teman, biar baunya itu hilang. Jadi nanti pas dicuci itu tuh lebih wangi ya, wangi sabunnya itu lebih meresap. Nah tadi itu saya juga langsung aja untuk ngebasahi pelan, karena nanti saya mau ngepel dapur. Tapi sebelum ngepel saya mau nyuci piring dulu ya teman-teman, karena kalau udah dipel itu tuh saya nggak bisa nyuci karena nanti lantainya kotor lagi ya, dan untuk keringnya itu agak lama. Jadi lebih baik saya nyuci piring aja dulu teman-teman sebelum ngepel. Di sini tuh saya udah nggak sabar ya nunggu Pak suami untuk pulang, karena pengen dibebenah gitu kulkasnya di dapur, pengen segera dipakai teman-teman. Ya walaupun nantinya itu dicoba-coba dulu karena takutnya ada gimana-gimana. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya, mulus rahayu berkah selamat teman-teman. Kulkasnya itu benar-benar bagus, awet, dan juga nggak ada kendalanya. Amin Allahumma amin. Tapi di sini tuh saya harus sabar dulu karena kulkas lumayan berat kan teman-teman. Jadi sebelum kulkasnya itu dipindah, saya harus benar-benar berpikir di mana ditempatkannya, karena jangan sampai kulkasnya itu dipindah-pindah terus. Karena yang bikin rusak itu terus dipindah-pindah ya teman-teman. Karena mesin kulkas itu jangan sampai terganggu ya. Di situ tuh di pintunya, maksud saya itu tuh udah ada peringatan. Dulu mah saya nggak tahu ya teman-teman, kalau lagi geser-geser dapur itu tuh kulkasnya suka saya dorong-dorong. Mungkin karena itu juga ya kulkas saya rusak, jadi nggak dingin itu. Untuk kali ini mah saya kapok ke teman-teman, nggak bakalan seperti itu lagi. Untuk saat ini saya mau kulkas saya itu ditempatkan dengan di tempat yang benar-benar pas gitu, agar nantinya itu nggak terlalu digeser-geser. Soalnya takut rusak ya teman-teman, karena kalau rusak ya modal lagi gitu kan. Setidaknya kalau awet mah uangnya itu bisa buat apa gitu ya barangnya. Jadi perabotannya itu bisa bertambah teman-teman. Bagi saya mau kulkas aja itu tuh benar-benar harus sabar dulu teman-temannya, harus nabung dulu. Walaupun hasil sendiri itu tetap kayak nabung gitu ya, setiap harinya itu harus bekerja agar penghasilannya itu bertambah dan mencukupi teman-teman. Ya walaupun capek, tapi alhamdulillah capeknya itu terobati dengan kebutuhan yang saya mau ya teman-teman. Ini tuh kulkas bukan sebuah kemauan atau sebuah untuk gaya-gayaan aja, tapi kulkas itu benar-benar kebutuhan sehari-hari agar nantinya itu saya bisa stok untuk bahan masakan ya teman-teman, yang pastinya sangat berguna bagi keluarga saya. Apalagi nanti Dede Afiah kan sebentar lagi 6 bulan ya teman-teman, yang pastinya membutuhkan MPASI, dan saya mau MPASI-nya itu saya buat sendiri teman-teman agar lebih bernutrisi. Mudah-mudahan Dede Afiah mau makan ya nantinya, tapi harus sabar-sabar dulu aja karena nunggu 4 bulan lagi teman-teman. Tapi setidaknya kalau saya udah punya kulkas itu tuh bisa banget untuk stok-stok ya teman-teman, untuk MPASI, untuk bahan masakan juga untuk keluarga saya ya. Dan itu tuh benar-benar bikin saya bahagia banget gitu. Dan saya tuh lebih bersyukur banget gitu, karena walaupun saya di rumah, walaupun saya sambil ngurus-ngurus keluarga gitu kan, tapi saya bisa berpenghasilan walaupun tidak seberapa. Mohon maaf ya teman-teman apabila
kedengarannya kurang enak gitu, karena hidung Dede Afia itu benar-benar lagi pilek. Kasihan banget kalau lagi Mimi itu benar-benar kayak gimana, mampet gitu ya. Jadi kalau saya nggak terusin dubbing, saya nggak tahu Dede Afia kapan bobonya ya teman-teman. Takutnya nanti pas Dede Afia bobo, saya pun ikut bobo ya. Alhasil nggak ada video untuk di up untuk hari esoknya. Nah, mungkin nanti itu untuk meja yang dipakai magicom dan juga lemari untuk stok-stok bahan persabunan dan juga perbumbuan itu tuh saya mau pindahkan ya teman-teman. Tapi belum tahu juga sih, saya ini tuh masih berpikir-pikir terus bagaimana bagusnya nanti agar dapur saya itu bersih, rapi gitu ya, walaupun sempit. Jadi barang-barang yang dipakai itu nggak berantakan, karena saya tipe orang yang nggak suka terlalu rame ya teman-teman. Saya itu tipe orang yang sukanya simpel-simpel aja, walaupun banyak barang tapi jangan sampai kelihatan gitu. Sebisa mungkin harus disimpan serapih mungkin. Oke teman-teman, lanjut lagi ke cerita videonya. Di sini setelah bersih-bersih piring dapur, lanjut aja nih saya mau alihin air minum ya. Dan itu tuh pancinya bener-bener mehong banget karena untuk apinya itu bener-bener besar. Mungkin seperti yang kemarin saya bilang, untuk tengahannya atau kuningannya itu tuh udah rusak teman-teman. Alhasil kalau mau kalau mau apinya itu jadi biru lagi, saya itu harus ganti untuk tengahannya atau kuningannya. Dan saya itu belum pergi ke pasar lagi. Kalaupun ke pasar kemarin tuh saya kelupaan ya, untuk kuningannya itu nggak kebawa teman-teman. Ya walaupun mehong-mehong seperti ini nggak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa dipakai, tapi tetap nggak nyaman karena apinya itu benar-benar merah banget teman-teman. Jadi bikin kotor ke wajan, ke panci-pancinya gitu. Dan untuk setiap habis pakai itu tuh langsung saya cuci ya teman-teman, karena nantinya itu kalau mehong-mehong seperti itu nggak enak banget untuk dipakai, kayak kotor aja gitu ya. Oke, setelah saya nyimpen panci sehabis ngerebus air minum, di sini saya langsung ngepel ya. Dan untuk panci kecil di situ tuh saya lagi ngerebus untuk godogan ya teman-teman, atau untuk obat tradisional. Nah teman-teman lihat sendiri ya, ke panci kecil pun itu tuh langsung mehong-mehong kayak gitu. Jadi benar-benar untuk kuningannya itu harus diganti. Apa sayang apa? Oke teman-teman, di sini tuh langsung aja untuk pancinya saya cuci ya, dan singkat ceritanya untuk pancinya dan juga wajan-wajannya udah selesai saya cuci, dan saya mau lanjut untuk nyuci baju Dede Afia dan juga beberapa baju saya ya teman-teman. Nah mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang bertanya di mana Dede Afia. Untuk Dede Afia masih dipeganginnya ya teman-teman, maka dari itu saya gercep aja untuk beres-beres di rumah, karena mumpung Dede Afianya masih anteng, karena takutnya nanti kalau dia udah nangis mah dia itu nggak mau sama Aninnya ya teman-teman, pengennya itu sama saya. Nah di sini untuk cucian Dede Afia lumayan agak banyak ya teman-teman, karena untuk hari kemarin saya nggak nyuci karena nggak ada cuciannya Dede Afia ya, cuman sedikit jadi tanggung. Dan untuk hari ini untuk cucian Dede Afia lumayan cukup ya teman-teman, jadi sabunnya itu nggak sayang gitu. Karena untuk cucian Dede Afia saya suka pakai sabun cair aja teman-teman, nggak yang deterjen bubuk, karena untuk deterjen cair itu tuh lumayan membersihkan untuk baju-bajunya Dede Afia, jadi nggak bau keringat, nggak bau pipis gitu ya. Itu tuh lebih wanginya itu nempel banget di baju-bajunya Dede Afia. Untuk kemarin-kemarin mah saya tuh suka pakai deterjen bubuk ya teman-teman, tapi itu tuh kurang membersihkan, kurang efektif juga menurut saya. Jadi sehabis pakai deterjen bubuk itu tuh suka pakai pewangi pakaian lagi ya teman-teman. Nah kalau untuk sabun cair itu tuh alhamdulillah enggak ya. Nah alhamdulillah untuk cuci pakaian sudah selesai. Di sini lanjut aja saya mau jemur sekalian karena cuaca udah mulai terang banget ya teman-teman. Walaupun agak kesiangan tapi nggak apa-apa, yang penting semuanya itu selesai ya. Karena kalau punya dede bayi itu tuh bener-bener waktunya itu nggak bisa disiplin ya. Kadang-kadang kita itu pagi-pagi udah bersih-bersih, kadang-kadang siang. Ya sesempatnya aja ya teman-teman kalau punya dede bayi.
untuk rumput-rumput yang ada di depan rumah itu tuh udah pada tinggi-tinggi ya teman-teman, kelihatannya juga kayak gimana gitu ya. Dan insya Allah nanti setelah Pak suami pulang nanti beliau bakal bersihkan, karena untuk rumput-rumputnya takutnya nanti itu tuh banyak ulat ya teman-teman, dan ulat-ulatnya itu pada ke rumah gitu, karena kalau dede bayi kan nggak bisa ngomong. Kalau ada ngerayap-rayap ulat-ulat itu tuh paling saya geli ya teman-teman, masya Allah. Jadi jangan sampai deh kayak gitu ya. Dan nanti setelah Pak suami pulang, saya mau minta tolong sama Pak suami untuk segera membersihkan rumputnya teman-teman, biar bersih gitu, biar nantinya itu aman lah ya ke rumah, karena sekeliling rumah saya itu kebanyakan kebun ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.